Halo teman-teman, semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan yang sehat. Kali ini aku sudah kedatangan sebuah box yang isinya konon adalah drone. Jadi aku akan sama-sama unboxing. Jadi sedikit cerita, drone ini adalah sebuah pesawat terbang yang tanpa penumpang dan juga pilotnya atau pengendaranya ada di luar dari drone ini. Itu untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu drone. Dan yang menjadi ketertarikanku dalam drone ini adalah pertama, drone ini sudah berisi sebuah kamera dan tidak hanya sebuah kamera saja. Drone ini memiliki dual kamera di atas dan yang di bawah. Jadi kali ini untuk kalian yang punya ketertarikan apa sih drone itu dan bagaimana kualitas kamera yang konon katanya sudah ada dual kamera, pastikan kalian menyaksikan video ini selengkapnya. Oke teman-teman, ini dia boxnya. Kita akan sama-sama unboxing. Dari kemasannya ini cukup menarik ya. Di atasnya bahannya ini cukup solid. Hanya saja yang menjadi menurutku sebuah minus ya. Ini seperti ada tali. Aku nggak tahu ini tali kenapa bisa ada tali seperti ini. Ini sepertinya ada sebuah brand yang sebelumnya sudah dicantelkan, tapi mungkin dilepas jadi talinya seperti ini. Oke, itu sedikit minus dari packingnya. Kita lihat sekarang dari isi segi isinya ya. Oke, kita akan buka. Oke, ini dia. Nah, ini teman-teman, jadi di dalam boxnya sendiri itu ada sebuah drone, kemudian ada juga remote controlnya, dan di dalamnya ada, oke, kan coba buka satu-satu lagi ya. Jadi ini drone-nya. Drone-nya kalau dilebarkan jadinya seperti ini teman-teman. Ya, coba aku buka. Oke, ini sudah berisi baling-balingnya ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi baling-baling ini ada 8 total ya. Dengan tipe ini mudah-mudahan bisa kelihatan tipe A5. Jadi baling-baling ini tipe A5. Kemudian seperti yang aku sampaikan tadi bahwa drone ini memiliki dual kamera. Yang pertama kamera yang ada di depannya. Oke, ini. Dan yang ada di bawahnya. Teman-teman, ini adalah sebuah kamera ya. Jadi ini bisa lihat ada titik merah, ini adalah kamera bawahnya. Nah, yang menjadi kelebihan aku perhatikan memang seperti yang disampaikan ini bisa digerakkan, tapi alangkah baiknya tidak digerakkan teman-teman. Ini hanya untuk keadaan tertentu karena ada settingan khususnya untuk menggerakkan sebenarnya. Oke, itu dari drone-nya ya. Kemudian selanjutnya ada juga remote control atau pengendalinya. Nah, dari remote controlnya ini hampir sama. Jadi ini adalah sebuah antenanya, ibarat sebuah TV. Jadi ini adalah penemu pencari gelombangnya gitu ya, bisa disebut. Kemudian ini adalah tempat baterainya. Kita lihat sekarang. Oke, jadi dalam remote kendalinya ini ada 3 baterai yang bisa digunakan. Itu menggunakan baterai A2. Nah, selanjutnya, selain dari drone-nya ini dan juga remote control-nya ini, di dalamnya juga ada sebuah baterai tentunya ya. Jadi, oh ya aku lupa tadi menyampaikan bahwa tidak hanya remote kendalinya, jadi drone-nya ini juga mau menggunakan sebuah baterai teman-teman, sebuah baterai lithium ya. Dan di sini sudah include paketnya, jadi kita akan bisa lihat seperti apa baterainya. Jadi baterai lithium untuk drone itu sendiri adalah seperti ini teman-teman. Oke, ini. Kemudian di dalamnya juga, di dalam boxnya sudah ada sebuah charger. Jadi chargernya seperti ini teman-teman ya. Dan cara menggunakan charger ini ya seperti ini. Ini warna merah sesuai dengan warnanya dimasukkan ke dalam ujung baterai ini. Kemudian
Kita coba. Oke, ini terbalik sepertinya ya. Oke, ini sudah dimasukkan. Nah, lantas untuk yang di depannya ini, apabila tempat mengecas atau listrik teman-teman itu langsung ada kotak seperti ini, bisa langsung dimasukkan. Tapi apabila tidak, bisa menggunakan adaptor ya. Jadi kepala charger yang sebuah HP ini sebagai sampel ya, jadi bisa dimasukkan. Jadi sama teman-teman, jadi ini karena adalah ujung kabel USB, jadi bisa dimasukkan ke charger HP. Oke, seperti ini, kemudian dicas. Dan selanjutnya, nah, selain dari tempat tempat baterai dan chargernya ini juga ada ya, ada sebuah ini ya, toolkit kalau aku bilang ya. Ini adalah sebuah obeng yang mungkin bisa digunakan untuk merapatkan beberapa ya, ini teman-teman. Di sini ada beberapa baut gitu ya, yang nanti kalau seandainya saat menggunakan drone ini mungkin yang masih pemula, drone-nya akan sering tabrakan atau benturan sehingga terjadi crash, dan perlu dirapatkan menggunakan obeng ini ya. Oke, selain obeng ada toolkit lainnya teman-teman, tapi ini yang mungkin ya. Nah, selain dari bawaannya ada juga baling-baling tambahan ya. Oke. Jadi sedikit saran teman-teman. Nah, ini dia ya. Baling-baling bawaannya total ada 1, 2, 3, ya ada 4 ya, tipe sama juga. Yang ini B4 ya, ini B4. Kemudian ya hampir sama secara ukurannya dengan ukuran yang ada di ini ya, di drone-nya ini. Oke, selain dari baling-balingnya juga ada ini, mungkin sebuah apa ya, sebuah landasan untuk ketika drone itu ke bawah. Ini mungkin untuk berhentinya ya, tapi sayangnya aku sempat juga kita coba dulu ya. Oke, ini tidak cukup kokoh. Oke, jadi untuk sebuah, aku juga nggak ngerti ini, sepertinya aku pikir tadi ini adalah sebuah awalnya untuk untuk berhenti ya, tapi ketika aku pegang ini tidak terlalu kokoh teman-teman. Oke, bisa dilihat. Jadi rentan sekali ini kalau digunakan sebagai untuk cadangan, artinya ketika drone itu akan turun landas atau landing gitu ya. Oke, jumlahnya ini, yang ini ada 1, 2, sama juga seperti baling-baling cadangannya tadi, ada 4 juga teman-teman. Oke, dan sedikit saran teman-teman, untuk baterai yang akan digunakan pada remote controlnya, alangkah baiknya kalian menggunakan baterai yang memang powerful, misalkan alkalin ya. Jadi kalau kalian menggunakan baterai yang biasa, mungkin yang standar saja, itu mungkin drone-nya tidak akan bisa cukup lama untuk terbang ya. Dan oke, selain itu ada juga sebuah buku panduan ya. Jadi buku panduannya ini masih menggunakan ini huruf Cina ya teman-teman. Ada huruf Cina, karena drone-nya berasal dari Cina. Kemudian ada juga dalam panduan menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Ya, ini ada dalam huruf bahasa Cina, dan juga dalam sudah menggunakan gambar menggunakan bahasa Inggris. Tapi sayangnya di sini tidak terdapat sebuah buku panduan, jadi yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hanya terdapat buku panduan menggunakan bahasa Cina dan bahasa Inggris. Itu pun dalam buku panduan ini, kalau aku perhatikan ini hanya
instruksi yang sifatnya umum ya. Seperti ini. Yang sangat disayangkan di sini memang disajikan sebuah gambar. Jadi drone ini sudah bisa langsung tersambung dengan HP, tapi sayangnya di sini tidak disebutkan menggunakan aplikasi apa. Dan setelah aku mencari, baru aku mengetahui aplikasi yang bisa digunakan untuk koneksi ke drone-nya ya teman-teman. Jadi itu yang sedikit kekurangan menurutku. Yang pertama dari yang buku panduannya sendiri, walaupun ya memang kita jarang ya membaca buku panduan, tapi sebagai orang yang awam masih pemula tentunya banyak lebih memperhatikan kepada petunjuk operasionalnya ini. Itu dari segi bahasanya, dan juga tidak adanya, yang disayangkan tidak adanya menjelaskan pada aplikasi apa. Setelah mencari di Search dan di YouTube baru ketemu bisa menggunakan aplikasi yang salah satunya cocok. Oke, mungkin sekian dulu unboxingku kali ini. Nah, pastikan kalian menyaksikan video pada part kedua. Pada part kedua akan menerbangkan drone-nya. Jadi bagaimana kualitas drone-nya? Pastikan kalian menonton video part 2 selanjutnya.